Lu yang bikin kesalahan, lu nyalain Tuhan, lu nyalain teman lu gak pinjam duit, lu marah-marah. Ya gak boleh dong. 1,5 tahun 2,7 M gue bisa beresin, itu di luar dari nalar gue lu. Sedangkan gue cari uang 1 M aja sampai butuh mungkin 9 tahun kali 8 tahun. Orang yang DM sama saya aja awalnya konseling, tapi lama-lama ada yang ngaco gitu. Ada tiba-tiba kirim foto dia lagi telanjang. Salah kirim kok. Ternyata gak semua orang yang katanya rajin berdoa, yang katanya baca firman, itu ngeri kebenaran. Dengan lu ngomongin gue di luar, lu yang jahatin gue di luar, lu bikin nama gue hancur tidak sesuai dengan sebenarnya ceritanya, malah gue bersyukur Tuhan pakai lo orang untuk membentuk gue jadi hari ini. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Di episode kali ini adalah momen-momen yang agak-agak jarang karena biasanya kalau udah diundang ke sini ya biasanya nggak datang lagi atau ya akan lama banget untuk datang lagi. Ini adalah orang yang udah 2 kali ke sini. Dia adalah one of my good friends, Jason Irwan. Yeay! Gue ikut-ikutan tepuk tangan nih. Kita pertama kali ketemu itu di Lumajang. Iya, ketemu di Lumajang. Kita lagi pelayanan bareng, terus berkali-kali lo nyebut nama gue salam lulu. Lo bilangnya gue Jesse. Karena gue masih bingung juga, bukannya karena mirip ya. Iya. Karena sama-sama lantang. Sama-sama lantang, iya. Terus pokoknya gue sampai ada videonya tuh, lucu banget deh. Setelah itu kita ngeklik banget, terus kita akhirnya mulai ngebahas kehidupan, terus lo kesini juga gitu ya. Terus kita mulai ngebongkar nih kisah-kisah hidup lo yang sempat jadi kontroversial waktu saat itu. Kemudian lo ngelewatin lembah kekelaman tuh, bener-bener lembah kekelaman. Iya. Ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Tuhan pulihkan. Dan tiba-tiba nih beberapa saat kemarin ini, wah seperti biasa lah. Kita kan selalu kontek-kontekan dong. Kita selalu kan update-update gitu ya. Tiba-tiba viral lagi, ya kan? Iya. Viral lagi. Rame lagi. Lo yang jelasin lah, kenapa viral lagi, coba. Mungkin yang bikin rame karena tampil sama istri ya, Eti ya, dan bikin pengakuan bahwa kita tuh ternyata selama nikah saya nggak pernah tidurin dia, karena case-nya kan LGBT kan, dan waktu itu kan sebenarnya Kobil juga udah tahu waktu di Lumajang, gue udah ceritain gue punya istri tuh hebat gitu, dan waktu itu kan belum pulih-pulih kayak sekarang, jadi itu waktu dipanggil sebut nama nggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya dipanggil sama DND, Kodanil Hendrata, yang terus yang bikin tambah rame adalah di Melanie Ricardo. Di situ ternyata saya juga nggak nyangka itu kan sebenarnya podcast Kristen ya untuk umum. Ternyata efeknya luar biasa dan waktu itu yang dukungan istri untuk maju. Udah saatnya kita muncul. Ini akan jadi akuarium besar buat hidup kita. Semua orang akan lihat. Tapi siapa tahu dari podcast ini bisa nolong orang-orang yang senasib sama kita. Dahsyat. Dan ternyata waktu kita muncul dan viral, kita terima DM tuh sampai ribuan. Dan sampai bingung bacanya, sampai ternyata yang senasib tuh banyak. Banyak banget ternyata. Wow. Dan ternyata memang pertama kali istri mengaku dan dia membenarkan bahwa selama pernikahan itu gak pernah mengalami hubungan suami istri. Karena memang dari awal Jason ini lebih tertarik kepada sesama jenis. Disebut tertarik enggak, maksudnya cuman kecenderungannya ke sana. Dan saya lebih nyaman ke cowok emang. Waktu itu ya. Iya. Dan akhirnya setelah semuanya sudah terbongkar, dapat DM banyak banget dan ternyata banyak orang ngaku bahwa mereka juga mengalami hal yang serupa gitu. Banyak yang ngaku. Saya private kok sampai hari ini dan saya nggak bakal buka. Maksudnya nama-namanya, IG-nya apa aja enggak. Iya. Waktu mereka ngaku konteksnya apa? Mereka minta pertolongan atau gimana? Mereka lebih banyak bertanya bagaimana caranya pulih sih. Karena kan yang DM itu 80% yang udah nikah malah. Yang punya kecenderungan suka sama sesama jenis. Iya, jadi mereka lakinya. Iya, jadi sebelum menikah itu mereka udah sama cowok. Cuman karena tuntutan hidup, keluarga, kerjaan, jabatan, akhirnya mereka menikah. Memang jadi bisex, tetapi ternyata menjadi bisex juga kecenderungannya tetap sama yang sejenis. Waktu mereka bertanya ingin pulih,
ya satu sisi kalau sama-sama Kristiani gampang ngomongnya ya. Kalau beda agama saya juga bingung. Tapi saya jawab gini, apapun agamanya saya bilang, saya bicara sebagai seorang Kristen. Mungkin kalau saya akan kembali ke Tuhan saya. Saya kembali ke salib saya. Kenapa? Kalau kita kembali sama penciptanya kita, dia tahu cara benerin kita. Cara satu-satunya kita kembali lagi ke firman, kembali lagi sama kebenaran. Jangan pakai daging kita. Kalau ikutin kedagingan kita, keinginan kita, susah untuk bangkitnya. Dan banyak orang juga nyerang, khususnya maaf ya, yang dari pihak sananya yang kita sebut mungkin LGBT-nya. Lu yakin sembuh? Saya bilang gini, saya gak pernah menyebutkan dalam semua podcast, saya sembuh secara kecenderungan. Tapi saya sembuh di dalam pola pikir. Jadi yang iblis serang itu biasanya di pola pikirnya. Ingin dicintai, ingin puas, segala macam. Tunggu, berarti ada dua, ada pola pikir, ada kecenderungan. Iya, kalau kecenderungan sampai hari tetap ada. Kalau ngelihat yang, sorry ya, saya ngomong apa adanya. Kan hamba Tuhan gak boleh jujur. Ngeliat cowok ganteng keren, pasti ada, oh ganteng ya, keren hamba ya. Tuhan gak boleh jujur, hamba Tuhan harus jujur. Emang ngomong gak boleh jujur? Harus jujur. Harus jujur. Harus jujur. Gua ngomong salah. Nih. Jadi kalau lihat cowok ganteng tetap noleh lah. Ada. Lah, yang normal aja bilang gantengnya wajar. Cuma maksudnya ya udah nggak di sana. Gitu loh. Walaupun yang deketin enggak, udah nggak mau karena buat saya ini kesempatan kedua yang Tuhan kasih sih. Dan dari kisah saya sama istri itu ternyata saya baru ngerti kok Bill. Ternyata Tuhan tuh sedang merenda kebaikan walaupun Tuhan izinkan dalam titik terendah dan lembah terkelam dalam hidup, ternyata itu baik buat saya. Karena di dalam titik kehancuran lah Tuhan membentuk saya ulang. Karena saya terlalu banyak berlindung dengan jubah kebanggaan sih waktu itu. Jadi ya saya bersyukurnya sekarang banyak teman-teman yang buka, apapun jabatannya, apapun kondisinya, saya cuma berusaha nemenin. Dan memang saya gak bisa selalu ada, karena ada yang protes, lu kok susah dihubungin. Lu bayangin gue mau ngadepin berapa banyak, gue juga gak bisa. Makanya dengan ada podcast, salah satunya di Solusi, gue kasih penjabaran, cara-cara bisa menghadapi kecenderungan seperti ini. Iya. Ternyata banyak banget yang tadi Jason bilang bahwa mereka menikah dengan kecenderungan seperti itu. Dan kecenderungan seperti itu gak hilang-hilang, mereka makin bingung. Dan mereka pasti mikirnya, nih dosa gak ya gue kayak begini terus nih hidup gue gitu. Nah itu gimana tuh kalau misalnya ada orang nanya gini, gue dosa gak sih kalau gue masih punya kecenderungan seperti itu, gue suka sama laki tapi gue harus tinggal sama atau harus menghidupi hidup keluarga gue gitu. Gini ini pertanyaan tricky nih. Ya saya rasa semua orang punya duri dalam daging. Nah kalau saya bilang dosa gak dosa, kalau kecenderungan semua orang pasti punya kecenderungan berbuat dosa kan. Nah itu yang harus kita fight namanya. Kita bertempur dengan diri sendiri. Itu salib kita. Tapi kalau lu udah melakukan ya dosa dong. Lu ada keinginan aja di dosa. Tapi jangan dilakuin. Jangan maksudnya gini, tetap dosa tapi jangan bikin nambah akibatnya. Ngerti nggak? Stop sampai di situ. That's it, udah selesai. Karena waktu banyak orang yang DM sama saya aja awalnya konseling, tapi lama-lama ada yang ngaco gitu. Jadi awalnya konseling, lama-lama ngaco. Ada yang ngaco aja, ada yang kirim, sorry ya. Saya kan gak sebutin nama apapun IG ya kan, saya akan jaga memati lah. Ada tiba-tiba kirim foto dia lagi telanjang, salah kirim kok. Nomor saya. Salah kirim. Terus kedua awalnya curhat sebagai sama-sama seorang laki-laki yang udah nikah. Ujung-ujungnya kok gue nyaman sama lu ya, kok Jason, Pak Jason. Saya sampai satu titik gak gampang nih, terusnya gak gampang. Tapi selama ada istri di sebelah saya rasa jauh lebih mudah menghadapinya. Kalau sendirian lebih berat. Dan yang terpenting buat saya butuh Tuhan. DM sampai kayak gitu, vulgar banget ya. Iya, makanya saya gak semua orang saya kasih nomor WhatsApp. Yang saya kasih tuh cuma yang saya yakin nih orang mau berubah. Dan saya bilang itu akan jadi PR seumur hidup. Dia jangan bilang udah sembuh dalam pola pikir. Tapi kecenderungan tetap iblis tuh mengintai, hati-hati. Makanya jangan buka celah. Yes. Ini harusnya jadi jawaban nih bagi banyak orang hari ini dan memberikan harapan bagi mereka bahwa kecenderungan ya udah kecenderungan. Disitulah kita harus setiap hari mematikan daging kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, jadi
menurut saya gini ya kan, kadang-kadang orang kalau menghakimi orang seenaknya aja ya. Saya juga kasihan sih sama orang-orang yang disebut kaum LGBT. Lu gak tahu proses hidupnya kayak gimana, bagaimana mereka berjuangnya, mati-matiannya. Lu dengan entengnya ngomong berdosa lu gak layak lu. Yang saya pikir lu gak wise, lu tuh gak bijaksana. Daripada lu menghakimi, mending lu nemenin. Sebagai as a friend lah. Karena mereka pun gak mudah untuk bangkit. Saya waktu itu kan gak dinemenin, makanya jatuh bangun setengah mati. Sampai satu titik ketemu gembala yang sekarang jadi mentor, akhirnya saya bisa kuat. Karena semuanya tetap kembali, kita harus punya komunitas yang baik. Kita harus punya jam doa yang baik. Kita harus punya strategi hidup yang baik supaya gak salah langkah. Jadi ada beberapa hal yang mulai saya rem. Gak mungkin seenaknya lagi. Gitu kok Bill. Puji Tuhannya berkarya untuk Tuhan terus jalan. Jalan kok. Ya, dan gue gak pernah lupa waktu kita di Lumajang, which is lu demen banget jajan ya. Dan Jason ini makan mulu tapi badannya segini-segini aja. Dan gue gak pernah lupa gue lagi duduk di depan, lu persis duduk di belakang gue, dan lu ngarang lagu di mobil lo Jason. Hai, itu lagunya jadi soundtracknya lagu film Gereja Setan. Iya. Ternyata lagu soundtracknya Gereja Setan ya. Yang gue bilang gini, Kobil gue stres nih, gembala gue nyuruh bikin lagu supranatural. Lagunya tentang apa? Itu kan udah ada di Ariana Grande, gue bilang. Terus gue akhirnya gue kirim ke lu kan. Kau Tuhan yang mengerjakan di luar akal pikiran. Toto gak nyangka ternyata Tuhan tuh udah menyiapkan. Ternyata untuk film ini. Wow. Ada berapa lagu diambil sama Gereja Setan? Diambil sama film Gereja Setan. Diambil sama Gereja Setan. Diambil sama film Gereja Setan. Aduh. Cuman kurang kata film aja udah ngeri ya. Berapa lagu lo diambil sama Gereja Setan? Yang diambil pertama Supranatural. Yang kedua Sentuh Hatiku. Yang nyanyi tuh Citra Scholastika. Dan Hilang Tanpamu sama Maria Kalista. Kalau Supranatural dirilis ulang dengan saya dan Glenn Emmanuel. Jadi ada 3 lagu. Iya, semuanya lagu-lagu saya juga. Saya pikir anugerah Tuhan lah ya. Karena saya pikir-pikir saya gak kenal-kenal banget sama yang punya film. Tapi ya itulah buah ketaatan, buah pengorbanan, dan akhirnya ini reward loh yang Tuhan kasih. Dan gak lama kan lagu Yesus Setia meledak kan. Di situ punya label rekaman baru, siapa yang bisa bantuin. Tapi emang Kobil, kalau kita setia sama Tuhan ya, apapun seburuk apapun masa lalu kita ya, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, tetap ada kekuatan, tetap ada harapan. Kalau kita udah stay sama Tuhan, ada rewardnya loh. Di luar dari pikiran kita lagi. Gitu. Tapi itu gue setuju banget. Tapi di satu sisi juga Tuhan tuh kasih lo talenta yang luar biasa banget. Sampai-sampai seperti yang gue bilang tadi, lo tuh bisa nulis lagu di mobil dalam kondisi rame loh. Ada berapa orang di dalam mobil itu kita lagi ketawa-ketawa, lu berdengung-dengung aja sendiri gitu sambil cari-cari liriknya, terus dapat akhirnya satu lagu. Itu kan bagi gue ya, sampai gue ngomong sama teman-teman waktu itu di Lumajang, gue bilang ini orang ini talentanya luar biasa banget ya. Saya rasa itu favor Tuhan lah, karena saya juga kadang-kadang bingung kalau ditanya, lu bikin lagu gimana Son? Gue gak punya jawaban loh. Makanya ada orang bisa bikin seminar bikin lagu, seminar bagaimana mengkreat lagu. Saya ini gak punya jawabannya loh. Saya cuma punya jawaban gini, ya udah lu minta sama Tuhan, nanti Tuhan kasih lu nilai-nilai lirik-lirik lagunya. Ya udah, paling gue megang piano ya jadi. Jadi apa yang Tuhan taruh ya jadi. Jadi gue gak punya ilmu khusus, yang penting lagu simple, gampang dinyanyikan, dan ada Tuhan di sana. Udah. Wow. Dan gue juga ingat lo pernah satu hari bilang sama gue, lo mengalami kesulitan yang luar biasa karena tiba-tiba lo bilang bahwa lo ditipu. Oh iya, waktu itu kejadian 2023 sih. Dan ini ditipu dalam jumlah yang tidak sedikit. Lumayan besar, sekitar 2M lebih lah. Wow, jadi uang lo 2M habis? Habis seketika, jadi ini gak apa-apa lah ngomong ya, kan gak sebutkan nama komunitasnya ya. Jadi kan 2022 awalnya saya bergabung sama sebuah komunitas doa di Surabaya. Dan bagaimanapun komunitas ini membantu saya untuk pulih. Di situ kita punya mentor, ketuanya, dan kita sebut dia dengan sebutan emak. Nah kita manggil kita kan emak. Yang kita pikir ya
Lu lihat aja dia kalau doa air mata sampai di lantai. Doanya luar biasa. Bisa ngerti firman Tuhan juga luar biasa. Khotbah juga bagus. Dan gue gak peduli masa lalu dia. Karena gue pikir dia punya masa depan, dia punya harapan. Dan dia bisa leading kita dengan baik gitu. Satu komunitas juga keren-keren dan jadi bagus sama dia. Tiba-tiba satu kali dia ngomong gini, Jason, lu mau gak ikut usaha gue? Kan gue mah orangnya polos-polos aja kok bilang. Usaha apa mak? Ya emak punya pengadaan barang kerjasama pemerintah Surabaya katanya. Apa pengusahaan apa pengadaan barang? Pengadaan barang, oke. Dia kasih foto dia nilai uangnya banyak ya. Terus gue ingat tabungan gue nggak banyak kok. Ya buat gue waktu itu banyak, tapi buat orang pengusaha mah sedikit lah, sekitar 320 juta. Gue keluarin tuh 280 juta, gue ikut dia sebulan dapat 30 juta, gede nggak? Gede lah. Gede dong, gak ngapa-ngapain. Iya. Terus dia ngomong kayak gini, suatu hari supaya lu itu hidup jangan dari pelayanan lagi. Tapi lu bisa memberkati pelayanan lu. Masuk akal gak? Bagus? Bagus. Ya udah, gue enjoy selama setahun, gue terima 10% lebih bahkan. Akhirnya gue enjoy tuh. Satu kali, gue gak bisa nyalakan mentor gue juga. Jadi kalau dalam sebuah case, kita jangan salahin semua orang. Tetap ada campur tangan Tuhan. Tiba-tiba gue ajak adik gue 2 orang sama teman. Udahlah invest 2M tuh. Totalnya? 2,7 M. Akhirnya masuk semua. 2,7 berapa orang? 3 orang? 3 berempat. Berempat, oke. Jadinya tiap bulan dapat hampir 300 juta. Nah gue kasih dong untungnya ke adik gue, ke temen gue kasih. Satu kali tiba-tiba bulan Oktober chaos. Jam 4 pagi dia WhatsApp dengan air mata. Gue udah gak enak nih. Dia bilang apa? Gue salah pesan barang. Katanya barangnya Lenovo. Salah apa versi apa sih namanya? Bukan merek. Salah tipe. Salah tipe. Dikasih suratnya betul. Waduh. Terus lu ada duit gak? Gue udah gak punya duit lagi. Gue bilang. Apa mau? Dalam keadaan chaos. Tiba-tiba gue cuma bilang. Gue ada duit nih 800 juta lebih. Itu pun uang adek sebenarnya. Gue udah pulangin loh sebenarnya. Gue pinjam. Makanya jadi 2,7 M kan. Gue kasih 850 juta. Blek. Detik itu juga hilang dan kebongkar. Ternyata satu komunitas doa. Hampir gue lupa jumlahnya berapa ya. Hampir 30 orang main. Selama 2-3 tahun itu. Gak ada yang tahu. Jadi sama-sama gak tahu. Akhirnya pas terbongkar chaos semuanya. Totalnya sih ya kalau gak salah. Kalau salah minta maaf gue nih. Hampir permainan tuh 52 miliar. Gede banget. Karena gue pribadi banyak ada orang koin 9M ada sampai 20M ada. Jadi tuh kalau menurut si emak ini dia udah balikin. Masalahnya waktu lu balikin lu ambil uang kita lagi. Sebenarnya kita kalau mikir-mikir ya kita sebut serakah juga enggak. Tapi saya tetap kita serakah lah. Karena kita kan mikir dapat untungnya. Sebenarnya lu ngasih kita 3% pun gak apa-apa gitu. Dan uangnya ternyata gak ada pengadaan barang. Lu tahu uang tabungan gue tinggal 20 juta. Sedangkan cicilan gue banyak banget. 3 hari gue gak makan, gue diem. Tapi bersyukurnya ya gue gak ngutukin dia loh. Kata-kata kasar pun gak ada. Gue doa gak makan kok 3 hari. Stres gue ini. Diem aja gimana cicilan mobil, cicilan rumah gue pikir. Nah terus gue ingat kata firman Tuhan. Apa yang lu lepasin di bumi akan terlepas di surga. Apa yang lu takarkan sama manusia ditakarkan sama diri lu lagi. Waduh terus gue ingat tuh ada ayat firman Tuhan. Kalau gak salah Yesaya berapa sih 40 ya 31 ya. Tapi kalau salah tolong direvisi ya. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Oke. Ya kan? Iya. Lo akan seperti Raja Wali, lo berlari tajam di lesu. Tau gak? Gue pegang aja tuh, gue mulai menantikan Tuhan. Karena gue gak tau cari uang dari mana. Tau gak ternyata selama 2 tahun gue main begituan, sebenarnya Tuhan jagain gue loh. Kan gue bukan tipe orang serakah. Kalau terima untung gue gak pernah habisin. Itu bisa-bisanya selama 2 tahun, gue tuh bisa lupa loh. Gue beli LM, gue beli rumah buat mertua, gue juga beli mobil, gak habis uangnya ternyata. LM apaan? Logam mulia. Oh logam mulia. Oh, waktu itu masih 800.000 kan. Oke. Gue lupa beneran. Beneran lupa kok. Dan gue main saham di Bursa Efek Jakarta. Gue beli beberapa saham. Gue lupa. Yang gue kok bisa lupa. Ternyata banyak orang waktu menghadapi titik chaos. Itu jangan terlalu panik deh. Karena ngeblank jadinya. Ngeblank. Okay. Dan gue gak bisa mikir kalau gue punya aset yang lain. Gue lupa. Otak gue jual rumah.
Sampai jual mobil. Kan ada 2 mobil tuh. Gue jual yang 1. Supaya nyelamatin adek gue dulu nih 2-an sama teman gue. Karena butuh uang kan. Karena prinsip gue kalau gue pinjam duit orang, pakai duit orang, gue harus ganti. Jangan sampai gue jadi terkutuk. Gue ganti kok. Jadi tau gak? Wah, tunggu. Jadi di tengah-tengah lo kehilangan uang yang tadinya adik sama temen lo itu invest melalui lo. Iya. Walaupun juga itu bukan salahnya lo ya. Iya. Itu lo balikin lagi ke mereka? Balikin semua. Wow. Gue udah lunasin kok hari ini. Udah lunas. Lunasnya baru belum lama ini. Iya. Tau gak dari mana? Ternyata waktu gue ngobrol sama gembala gue yang sekarang, dulu belum jadi gembala, belum. Dia bilang apa? Kembali kepada titik di mana pernah gagal. Gue mikir titik gagal gue apa? Oh, waktu melayani Tuhan. Ternyata semua yang gue punya itu dari melayani Tuhan sebenarnya. Tuhan yang siapin. Yang bukan dari Tuhan, Tuhan habisin semuanya. Kenapa? Dia sayang sama gue. Gue harus kembali lagi melayani. Waktu itu sama Heti hubungan udah lumayan baik sih. Nah akhirnya dari bulan Desember 2023 kejadian sampai 2024 awal Januari akhir, lu bayangin gue kan pelayanan aja. Kadang-kadang gue begini, kalau yang ngundang gereja gue gak pasang tarif. Karena buat gue pelayanan aja. Tapi kalau diundang perusahaan, Natal ya, kayak acara-acara kantor besar, gue kasih rate lah. Tapi kalau gereja enggak. Gue ngomong apa adanya ini. Tau gak selama 2 bulan, Tuhan kasih gede loh. Gue ngomong apa adanya lah, biar orang bisa ngitung lah ya. Selama 2 bulan itu gue dapat 800 juta. Dari uang itu, gue main nangis kan, bukan karena uangnya. Karena uang itu gue hilang, dan uang itu hilang lagi loh. Karena gue harus gantiin duit orang. Gue gak mau nama gue jelek gara-gara duit. Buat gue nama baik seseorang tuh dipegang dari kepercayaan kan. Wow, jadi penghasilan 2 bulan lu balikin semuanya tuh ya? Iya, gue kasih ke adik gue, 2 orang sama temen gue, sampai lunas tuh udah. Yang satu udah lunas kan, karena dia gak gede. Yang gede adik gue nih 2. Akhirnya gue mulai cicil tuh. Tau gak, pertolongan selalu aja ada. Nah tiba-tiba gue nangis, Tuhan saya capek cari uang, dapat duit, habis. Gue sisain 10 juta buat jaga-jaga hidup gue. Dan akhirnya satu titik Tuhan ingetin, coba lu buka berangkas. Gue kaget, loh ternyata gue punya LM ya. Gue ternyata gue punya investasi di BEJ ya. Gue kaget, disitulah gue tahu nilainya udah keburu naik. LM kan naik sekarang tinggi. Jadi dari sini gue belajar, oh ternyata dalam titik terendah sekalipun tetap Tuhan tuh gak pernah ninggalin. Makanya kalau orang berani keluar uang, lu berani hilang. Jadi gue untungnya sampai sekarang survive. Dan Tuhan tuh bela luar biasa loh. Jadi melalui kejadian ini gue mau ngajak satu hal sih. Jadi orang jangan serakah. Segala sesuatu yang kayaknya udah gak worth it jangan lo lakukan. Dan jangan gak boleh ngutuk orang. Walaupun orang tuh bersalah sama lo. Siapa yang gak marah. Itu orang yang nipu kita yang kita sebut emak itu banyak bikin orang pusing sampai hari ini loh. Kasian tahu ada ibu-ibu di orang Ngawi 9M hilang. Wow. Itu tua, uang pensiunan dipakai, uang anaknya juga. Dia gak pernah mikir. Yang di tempat kita juga ada orang pemusik, uangnya juga pas-pasan 30 juta disikat juga. Dari situ gue belajar, oh ternyata gak semua orang yang katanya rajin berdoa, yang katanya baca firman, itu ngeri kebenaran. Betul gak? Nah itu yang disebut ahli Farisi bukan sih kok? Ahli Taurat yang di Alkitab. Nah sama, bukankah di gereja juga banyak kayak gitu. Orang ngerti firman, jago banget ngomongin firman. Ternyata lu gak jauh bedanya penipu. Tidak menghidupi firman soalnya. Iya, makanya gue kenapa mau jadi apa adanya. Gue tahu gak semua gereja, gak semua orang respect dengan apa yang gue lakukan. Dengan terbuka di Melanie Ricardo sama istri. Jangan fokus yang di sana. Ternyata banyak juga gereja yang ngundang. Dan gue fokus sama orang-orang yang mau terima kita. Dan melalui kesaksian kita itu, harapan kita orang ketemu sama Tuhan lagi. Kembali sama Tuhan lagi. Jangan lihat jasanya dong. Lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup kita berdua. Tuhan pakai. Orang banyak sebut gue tuh gini, lu orang berdosa, lu gak layak. Tapi lagu-lagu gue lu masih pakai. Jadi satu titik gue bilang, loh lagu-lagu yang Tuhan kasih tuh milik Tuhan loh. Bukan milik gue. Makanya kan lagu-lagu gue gak pernah main copyright segala aneh-aneh. Kalau kena copyright, gak usah takut, gue gak bakal tuntut lu. Karena itu lagu datangnya dari Tuhan kok. Itu, jadi ya kayak ketemu Kobili juga kan sebuah rencana Tuhan ya. Siapa nyangka lu ketemu sama om botak satu ini. Jadi deket. Jadi gue bisa ngomong apa adanya. Tapi lu sih punya hawa bikin orang open apa adanya gampang loh. Asik. Soalnya gue pertama kali ketemu sama lu, langsung lu open sama gue ya. Karena gue waktu itu cerita sama gembala gue gak berani. Cuma gue punya feeling nih orang baik gitu. Gue punya feeling kalau orang ini baik, gue ketahuan nih orang tulus. Tapi kalau
Tapi sama yang penipu satu ini gue rada kurang pintar. Kenapa? Karena rajin doa. Baca firman kuat. Ternyata bukan jaminan. Iya. Karena gue ingat banget, gue sampai beberapa hari lalu, tiba-tiba gue lagi ngapus-ngapusin video-video lama nih. Tiba-tiba ketemu video kita yang waktu di Lumajang pertama kali ketemu. Itu lucu banget, lucu banget. Itu masih gue simpan, karena itu bersejarah banget. Terus di situ tuh kita pertama kali ngobrol, terus kan kita tinggal bareng tuh di sebuah tempat di pastori gereja ya. Dan di situ lu pernah ngomong sama gue pagi-pagi tuh pas lagi breakfast, gue bilang, gue banyak cerita nih, gue pengen cerita sama lu gitu. Padahal kita baru pertama kali ketemu loh. Jadi disitulah kita mulai open up dan segala macam, dan akhirnya gue sejak saat itu gue komit memang gue doain lo. Karena waktu itu lagi kondisi sulit lo dalam kondisi yang nggak baik-baik aja waktu saat itu. Emang bukan kondisi yang nggak baik tuh, kondisi hatinya. Iya. Penerimaan gue tuh kurang. Bahwa gue selalu ngeliat orang tuh, ngeliat gue tuh rendah, ngeliat gue tuh takutnya dilihatnya tuh gue orang jahat gitu. Jadi ada satu titik insecure-nya lumayan besar. Iya. Itu yang membuat gue sedih juga, karena gini, ketika kita atau siapapun orang yang ada di dalam ranah gereja jatuh ke dalam dosa, itu akhirnya menjadi stigma. Dan stigma ini kayaknya melekat sama dia forever and ever, dan stigma itu dibuat sama orang-orang yang percaya sama Yesus. Dan itu yang bagi gue menyedihkan. Maksudnya kita diciptakan sama Tuhan untuk bukan jadi hakim. Kita diciptakan sama Tuhan untuk mengasihi. Itu tugasnya dia. Bahkan hari ini dia gak menghakimi kita. Dia tidak menuduh kita, tidak menghukum kita karena karyanya selesai di kayu salib. Tapi orang sendiri, orang percaya, sesama orang percaya, paling getol dan paling hebat menghakimi. Kan firman Tuhan bilang penghakiman dimulai dari mana? Rumah Tuhan. Iya. Itu ironis kan. Jadi ironis sekali. Iya. Dimulai dari rumah Tuhan. Iya. Sangat-sangat ironis. Dan justru gue makin senang ketika ada orang seperti lo yang berani untuk membongkar segala macam hidup gue. Nah ini hidup gue seperti ini, dan kelihatan banget sebuah hasil dari ini semuanya. Pernikahan dipulihkan, kondisi pelayanan dipulihkan, kondisi keuangan yang tadi Jason bilang juga dipulihkan. Karena semuanya yang tadi gue tangkap, lo balik ke titik nol. Lo balik lagi, yang lo bilang, gue ngeriset hidup gue. Dan segala macam apa obligasi yang harus gue bayar ke adik gue sama teman-teman gue balikin tuh semuanya. Gue bilang gitu. Gue balikin? Iya, padahal kan itu kan juga risiko mereka kalau mereka mau sama mengambil ini situ. Gue gak minta untungnya. Karena buat gue ya untung yang buat udah lu ambil aja. Walaupun adik gue nangis, kok udah untungnya, gak usah, itu buat anak lu. Gue akan bertanggung jawab penuh untuk semuanya ini. Karena apa yang gue lakukan juga salah. Jadi gue akan bertanggung jawab untuk apapun yang gue lakukan gitu. Wow. Nah itu yang gue bilang, dan itu yang gue aminkan ketika lo bilang mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan bukan sekedar mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari rencana Tuhan apa yang dia mau lakukan dalam hidup lo. Sampai lo balikin semuanya itu kan dahsyat banget gitu. Karena gini, gue ternyata baru ngerti ya. Banyak orang tuh doa pagi, menurut gue nih. Ini menurut gue ya. Lu doa sama Tuhan tuh cuma bawa keinginan. Lu tuh cuma cari berkatnya, cari mujizatnya, cari pertolongannya. Tapi lu gak cari pribadinya. Nah itu yang gue lakukan salah dalam waktu cukup lama, sampai belasan tahun. Tapi waktu ketemu sama gembala gue yang sekarang, dia ngajarin apa? Cari Tuhan tuh kayak Kava, nantiin Tuhan dong. Kayak lu nyari, nantiin pacar lu datang, nantiin seseorang yang lu cintai. Lu gak butuh apa-apa kan, cuma mau ketemu doang. Nah sama, waktu gue mulai melakukan hal itu, ini disebut Kava, lu gak perlu minta mengotot. Tuhan yang beresin semuanya. Makanya gue merinding nih. Gue pikir-pikir ya, 1,5 tahun 2,7 M gue bisa beresin, itu di luar dari nalar gue loh. Sedangkan gue cari uang 1 M aja sampai butuh mungkin 9 tahun kali 8 tahun. Dengan segala kebutuhan. Dalam waktu 1,5 tahun, Tuhan kembalikan semua. Uang gue juga dikembalin lagi sama Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang bikin gue happy gini Kobil. Sekarang gue tuh hidup tuh happy-nya gini sih. Gue gak perlu jadi orang lain tahu siapa gue, dan semua yang stay sama gue hari ini adalah teman sejati. Yang di Rangkas Bitung kan lu tahu ya. Itu teman-teman gue yang udah gue sangat cinta banget dah. Dari dulu. Sekarang gue punya gereja yang gue ikuti, yang jadi gue berjemaat di sana, punya keluarga dan terima gue apa adanya. Jadi gue merasa sebenarnya gereja Tuhan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri loh. Waktu kita bisa menerima orang lain yang bersalah, lu tanpa bawa penghakiman, ya kasih kesempatan mereka juga untuk berubah. Gitu loh, jangan lu hajar dulu. Kasian gak sih orang udah terluka, lu bikin lagi terluka. Lu kapan dia sembuh men? Iya. Tapi ya kita pernah ke Rangkas Bitung ya, ke gereja lo mula-mula itu ya. Karena lo berasal dari Rangkas Bitung. Asalnya kan. Asli gue mau orang Siantar. Cuman Siantar, mama orang Rangkas Bitung. Dia kecil tinggal di sana. Iya. Dan kita pernah ke gerejanya lo yang waktu itu kita pelayanan Natal di sana. Itu keren banget sih. Sama si Fandi.
Oh iya, Fandi Santoso. Fandi Santoso, iya. Iya betul, berdua. Iya. Itu teman-teman lama lu ya di situ ya? Itu teman SMP. Wow. Dan mereka waktu tau kejadian gue shock semua, tapi gak ada yang ninggalin. Itu gue bilang, gue sampai kamsya banget sama teman-teman gue di Rangkas ya. Mereka stay loh sampai hari ini loh. Iyalah, true friend will stay with you. Sampai kapanpun mereka akan terima lu apa adanya dan mereka akan terus mengasihi lu. Itu that's true friend. Dan itu hanya segelintir orang. Makanya kalau bagi gue, pertemanan itu pasti ada yang ada di luar pagar, seperti misalnya gini, orang yang kita tahu itu biasanya nggak semuanya bisa masuk sampai ke dalam rumah toh, ya kan, kayak tukang ojek nggak mungkin kita undang ke dalam rumah, dia cuma di depan pagar kita terima kasih, ya kan. Kalau ke ketua RT gue misalnya datang ke rumah, biasanya cuma ada di teras rumah, ruang tamu deh ya, ruang ya oke lah. Tapi teman-teman gue yang ya cukup dekat, itu gue keluar dari kamar mereka udah di meja makan, ya kan, makin dekat, layer-layernya makin dekat. Dan makin dekat makin dikit kan orangnya. Makin dikit. Nah gitu. Nah gue cuma ada sahabat yang ketika si Gaby pergi dari rumah, dia kasih tahu sama sahabat gue, tiba-tiba gue lagi bangun pagi, TV di kamar udah nyala, dia di sebelah gue. Makin sedikit layernya, makin sedikit orangnya bisa sampai masuk kamar. Lu temenin laki gue dulu ya. Kan gitu kan, kita kan gak bisa juga buka diri untuk banyak orang gitu kan. Betul kok, sekarang efeknya tuh kalau diajak pergi sama orang-orang yang menurut gue ya, adalah kayaknya males. Karena mereka gak ada di masa terberat gue. Iya. Dan mereka sekarang ngundang-ngundang gue ke gereja, buat gue, lu di masa berat gue gak ada. Tapi gue kalau buat pelayanan gue masih oke ya. Tapi untuk ngobrol cukup lama, gue salah gak ya? Karena ada males sih. Tapi kalau untuk orang yang menurut gue waktu itu bikin gue diproses, gue mau ketemu malah. Malah gue mau kamsya sama tuh orang-orang itu. Karena dengan dia proses hidup gue, dengan lu ngomongin gue di luar, lu yang jahatin gue di luar, lu bikin nama gue hancur tidak sesuai dengan sebenarnya ceritanya, malah gue bersyukur Tuhan pakai lo orang untuk membentuk gue jadi hari ini. Jadi gue gak ada kebencian hari ini, jadi malah terima kasih. Itu juga satu hal yang gue tadi nangkap, bahwa sama orang yang nipu lo aja lo gak kepahitan sama dia. Itu berarti lo merdeka banget, ya kan? Karena istri gue cukup tahu yang head itu. Gue tuh orangnya susah marah. Kalau gue masih ngomel, masih baik. Tapi kalau gue udah diem, itu marah banget. Karena gue dasarnya nggak bisa mendem, apa ya, gampang maafin lah orangnya. Gampang maafin. Sampai sekarang pun gue masih ngucapin selamat Natal sama orang. Mak, selamat Natal ya. Karena ya duit udah hilang. Yang penting jangan hilang iman gue. Yang penting hilang Tuhan, men. Kalau udah hilang Tuhan, lu hilang segalanya. Wow. Duit udah hilang, yang penting jangan hilang iman. Woi, tepuk tangan dulu. Woi, keren banget. Tapi jangan hilang lagi lah. Jangan hilang lagi dong. Jangan lagi. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu lah, ya kan. Tapi ini keren banget. Gua thankful banget lo kesini memberikan update paling gak nih ya. Dari tadi yang kisahnya lo sama Hetty ya, ketika akhirnya jadi viral lagi, dan kemudian banyak orang yang kemudian DM lo, dan udah dikasih jawabannya juga, bahwa kalau masih banyak yang bertanya, saya berdosa gak sih kalau saya masih punya kecenderungan seperti ini, tadi udah dijawab sama Jason. Dan banyak orang yang akhirnya nge-DM lo karena mereka mau buka, dan mereka mau bertanya sama lo karena mereka punya pergumulan yang sama. Dan ternyata banyak juga yang ada di dalam gereja, betul ya? Banyak. Nah itu dia. Dan mereka meliputi diri mereka menutup diri, mereka bingung mau tanya sama siapa. Dan sekarang bisa tanya sama Jason. Walaupun DM-nya udah penuh sama pertanyaan. Bener, makanya mending nonton podcast, gue juga bingung. Iya, nonton podcast aja, jadi jangan ditanya-tanya lagi. Paling gak udah dapet jawabannya lah, paling gak gambaran besarnya udah dapet. Apakah Tuhan bisa membebaskan dan melepaskan semuanya? Pastinya bisa. Pasti bisa. Tapi ketika masih ada kecenderungan, jangan rasa bersalah asal tidak dilakukan. Itu menjadi salib kita. Bisa-bisa seumur hidup itu jadi salib kita. Jadi kalau ada kecenderungan, buru-buru. Kalau gue cari bini gue, aduh head, otak gue sengklek nih head. Atau nggak gue cari temen-temen, kita pergi makan. Jadi cari kesibukan gitu. Seperti Yusuf lari lah dari istrinya Potifar. Lari aja. Ya lari. Satu-satunya dosa yang Alkitab katakan lari itu hanya dosa seks. Gila kan? Lari dari dosa seks. Itu karena bahaya banget. Magnetnya kuat katanya. Betul. Dan itu sangat bahaya. Itu kita berbuat dosa kepada tubuh kita sendiri. Dan itu bisa berdampaknya sangat buruk ya bagi mental, jiwa dan lain sebagainya. Dan tadi juga udah dikasih tahu, banyak orang di luar sana juga yang mungkin kehilangan uang gara-gara pinjol, gara-gara judi online misalnya. Dan karena kesalahan sendiri kan akhirnya kan. Dan mereka sekarang kebingungan, dan bahkan kasihan juga sih, karena diancam juga. Kita udah dengar kabar beberapa orang bahkan bunuh diri di Indonesia ini. Dan itu realita yang mengerikan sebenarnya. Sebenarnya kan orang ngapain takut kalau gini, kalau lu kena pinjol,
setahu gue ya nggak bisa dipenjara. Ada hukumnya. Ada hukumnya kok. Tapi betul, dan ada banyak orang nggak tahu hukumnya. Harus tahu, lu nggak bisa penjara karena ada temen gue kena pinjol, gue bantuin semampunya gue. Lu jangan takut di penjara, lu nggak bakal di penjara, cuman lu harus bayar. Harus bayar, harus dihadapi. Hadapin aja. Dan ada payment plan pastinya. Iya kan, bisa nyicil, iya kan. Dan jangan diulang lagi gitu. Banyak orang yang hidupnya pengen berlebihan dan akhirnya kayak begitu tuh, pinjol, jadi akhirnya terjerumus dalam. Itu yang satu kata sih kok. Karena lu gak ngerti arti kata cukup. Itu penting kata ya, cukup. Betul banget. Kenapa ada selingkuh? Karena bini lu gak cukup buat lu. Ya. Kenapa kata orang mau pinjol? Karena uang itu gak cukup buat lu. Jadi kata cukup itu penting. Yes. Nah makanya cukupkan, kan firman Tuhan bilang cukupkanlah dirimu. Yes. Itu lu kuncinya. Dalam segala perkara. Ya. Dan jangan jadikan ibadah itu untuk mencari keuntungan. Iya. Tapi justru kalau ada ucapan syukur itu justru membawa keuntungan. Dahsyat kan? Amin. Dan yang hebatnya juga adalah semua itu lo lepaskan pengampunan. Dan garis bawah ini guys, mencari Tuhan itu bukan mencari berkatnya. Mencari Tuhan, mencari mukanya dia, justru segala sesuatu nanti ditambah-tambahkan. Seperti yang Jason bilang. Ini pribadinya Tuhan temuin. Yeah. Karena pribadi Tuhan tuh kita kan ngerti maunya Tuhan tuh apa. Yeah. Semua simple sih, yang penting quote gue sekarang ini ya pagi bangun, doa, baca firman, terus nyanyi. Kadang-kadang gue bingung gue mau ngapain, tapi gue doain teman-teman gue. Apalagi sekarang kita kan ada di gereja ada namanya Eflik ya, anak-anak muda. Gue doain anak-anak muda yang bermasalah. Gue pikir-pikir gue buat orang tuanya, tapi Tuhan percayakan jadi leader. Ya udah kita doain. Ternyata jauh lebih berarti kok daripada lu cuma nyari keuntungan buat diri sendiri. Yes. Gitu. Yes. Always inspiring kalau ngobrol sama lo. Gue harus ngundang lo kesini untuk kita ngobrol lagi, karena kita biasanya di tengah-tengah kesibukan kita berdua, lo lagi di mana gitu kan. Biasa kita sering banget ketemu cuma di meja makan Kobili makan sayur asam. Oh iya. Gue gak pernah inget tuh sayur asam the best kan. Iya, sayur asam the best itu di rumah sama gua. ini dia punya tahu enak banget sama sambal. Aduh, kenapa ngomongin makanan gue lapar nih. Ini terakhir nih, banyak orang bertanya gini, Jason makannya banyak kok segini-segini aja, gak gemuk-gemuk, olahraganya apa? Sebenarnya olahraga saya cuma jalan sama badminton. Cuman kan semua orang juga tahu saya dibantu sama dokter Cici. Oke. Jadi dokter Cici itu memberikan saya tuh ada obat kan. Tapi di antara semua obat itu lu harus jaga pola makan. Cuman herannya gini, gue juga bingung kalau gue makan Indomie. Kemarin gue 2 bulan lalu baru menang tuh 13 mangkok. Sebenarnya gue Tunggu. Lu baru menang apaan? Lu asal lain kali undang gue, lu masakin Indomie, gue makan sini kalau mau lihat. Loh, gue kalau makan Indomie, tanya bini gue Indomie 5 bungkus, 50 bakso, 10 telur. Hah? 5 bungkus itu biasa? Iya. 5 bungkus? Jadi 5 bungkus jumbo Indomie, 50 bakso sama 10 telur. 50 bakso sama 10 telur? Iya. Itu biasa? Biasa. Selama buat Indomie kuah ya, gue kalau kena kuah gue kenyang. Iya. Tapi gue baru menang di Sunter. Nah ini menang kompetisi makan Indomie? Enggak, karena ditantangin sama anak-anak muda. Gue udah spare 20 mangkok. Gue udah siapin sama tukang Indominya. Terus pas 13 mangkok, yang juara keduanya kan 12 mangkok. Udahan, ya udah gue ngapain terusin. Abis itu gue makan lagi di rumah. Padahal bisa juga tuh terusin lagi. 13 mangkok. Maksimal mungkin ya 20, minimum 16 lah. Wah. Kan lu pernah ngeliat gue makan bakso di Lumajang 11 mangkok. Iya, gue inget. Lu sampai lu bilang, lu apa-apaan Son? 11 mangkok lu liatin, gue makan kuahnya enggak? Enggak. Gue 11 mangkok makan di Lumajang, cuma makan bakso. Satu mangkok kan 8 biji ya. Iya. Jadi sekitar berapa tuh? Cuma 88 biji doang. Tapi dia cepet lo makannya lo. Itu akan cepet banget tuh. Rok. Karena gue udah makan panas. Oh. Jadi kalau lu makan lomba makan apapun, kalau lu masih posisi panas, itu menagih badan untuk cepet makan. Tapi kalau lu makannya ngunyahnya pelan, cepet kenyang. Makanya kalau mau diet ngunyah jangan buru-buru. Tapi untuk badan gua nih rada aneh. Kalau makan Indomie, makan bakmi Bangka nggak bakal gemuk. Jangan makan nasi. Oh, nasi buat gemuk? Gemuk, gua makan nasi sama roti gemuk. Mie aman? Karena buat badan gua setelah di restart sama dokter Cici, kalau makan mie itu racun, dibuang. Jadi kalau makan mie gua pasti ke belakang. Oh. Iya, gue dimuntahin loh, boker gue. Iya. Itu sehari bisa 4 kali. Ini pertama kali ada orang ngomong kata begitu di podcast. Loh, bener. Oh iya, harus ngomongnya ke belakang aja cukup ya. Gila, Jason. Lu lain kali makanya kalau kesini sudah masakin Indomie sini gue makan. Gila, 13 mangkok. Ini gue mau ikut lomba makan samyang nih. Samyang? Sama Lee Jong Hun. Di mana? Cuma samyang itu gue paling maksud 10 ya, karena kan pada gue takut gue kan. Sama si Lim Jong Hun?
Iya, dia lagi nantangin gue nih. Oh, dia suka makan juga? Enggak lah, dia kan olahraga. Iya lah, dia pernah kesini juga. Iya. Dia kuat makan juga ya? Kan lu kan tau gue kuat makan. Gue makan ayam 4 ekor. Dada. Tapi bener guys, ini beneran dia ngomong 13 mangkok, that's amazing. Emang gue doain mie. Sebenarnya makan Indomie 13 mangkok itu sedikit. Kecuali lu makan mie Bangka nih ya, ada dagingnya, ada sayurnya, betul nggak? Kalau Indomie kan cuma tok mie. Tetaplah Jason, gila aja lu 13. Kecil banget porsinya. 13 mangkok, buset deh. Porsinya kecil. Ya Indomie biasa kan, yang size biasa lah. Lu tanya di Ambon deh. Ada Kapolres Ambon yang di bekas diseram. Gue makan Indomie jumbo berapa? Gue makan Indomie jumbo 7 dan 4 kuah. Itu telurnya 11. Itu gue ngadu sama para polisi. Dan gue bingung sama perut gue gak buncit kalau makan mie. Tapi makan nasi sepiring doang buncit gue. Gue juga aneh. Badan gue kok musuh banget sama nasi. Karena kebuang soalnya. Salah. Bagi badan gue nasi itu gizi. Makanya jadi ke badan. Badan lo nolak bakmi. Gitu atau gak Indomie ditolak. Nah, tapi gue udah naik 4 kilo nih. Gak kelihatan tetap aja. Dari dulu stabil aja. Itu sih karunia bagi gue. Gitu. Daripada lu nge-gym capek-capek mending kayak gue. Jam makan malam dah. Lu inget gak? Lo kanterin gue ke gym di Lumajang. Terus gue nge-gym, lo pulang. Goodbye, gue mau makan. Iya, gue ngantuk kalau nge-gym. Soalnya ngangkatnya halip sama berkalket tuh buat gue ngantuk. Makanya gue demennya apa? Badminton sama jalan 2 jam. Karena nge-gym sendirian soalnya. Nge-gym, gue nge-gym tuh bisa tidur loh. Semua orang tahu kalau ngajak gue ke gym pasti gue ngantuk. Karena oke ya, 1 set ya. 1 set 12 kali bengek gue. Kalau makan kan ada gerakan, ada ngobrol, ada rasa. Aduh, keren. Aduh, gue takut kena mic nih. Thank you ya. Thank you banget. Thank you bos. Thank you banget untuk semuanya klarifikasinya dan semuanya yang membantu membangun iman kita pastinya. Banyak orang yang punya pergumulan yang mirip sama lo. Dari keuangan, dari hidup seksualitasnya dan lain sebagainya. Tapi apa yang lo katakan itu bener banget. Lo riset hidup lo dan di tengah-tengah itu semuanya lo mencari Tuhan. Itu yang gue tangkap. Cuman satu. Itu keren banget. Cari Tuhan dah. Lu cari manusia tambah kecewa. Kurang ajar gini. Lu yang bikin kesalahan, lu nyalain Tuhan, lu nyalain teman. Teman lu gak punya duit, lu marah-marah. Ya gak boleh dong. Betul. Waktu lu mau cari keuntungan, lu kan nikmatin sendiri kadang-kadang. Jadi kalau hari teman-teman terlibat dengan namanya keuangan, kembali ke Tuhan deh. Terkadang Tuhan bisa pakai hal titik terendah, kehilangan itu, untuk lu kembali sama Tuhan. Buat Tuhan mah kembaliin semuanya gampang. Cuma ngembalin iman lu, cinta lu sama Tuhan, itu butuh proses. Ceger. Itu dia. Yes, tepuk tangan. Yes. Dan garis bawah ya, mencari Tuhan bukan mencari berkat sama mujizat. Mencari Tuhan, mencari mukanya Tuhan. Iya. Mencari. Kayak kita nih ya. Iya. Muka Tuhan muka orang berdosa. Iya. Tuhan justru cinta sama orang-orang yang punya banyak kesalahan. Loh, Tuhan tuh cinta banget sama orang dosa, men. Yes, betul cinta banget. Tuhan datang untuk buat siapa ya? Buat kita yang berdosa. Yes. Jadi kembali riset hidupmu. Carilah Tuhan, jangan kejar-kejar berkat sama mujizat. Kejarlah Tuhannya, segala sesuatu akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Oke? Amin. So guys, jangan lupa sebelum kita tutup ini semuanya, kita rangkumkan kembali bahwa segala sesuatunya tidak ada jalan yang lain tanpa harus lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yes. Hanya Dia adalah sumber dari segala sumber, dan apapun pergumulan hidupmu, engkau tidak akan pernah dihukum, dituduh, dan tidak ada lagi yang namanya penghakiman di dalam Kristus Yesus karena semuanya selesai di kayu salib. Itu sebabnya jangan hakimin orang juga, dan itu sebabnya hari ini hidupi kehidupanmu dan penuhi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Paulus katakan tawan pikiranmu di dalam kebenaran firman-Nya. Dari saya Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, dan juga follow IG, YouTube, dan juga TikTok Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Thank you Jason, thank you. God bless you. Thank you.